Nah, kenapa ini perlu saya tekankan? Karena banyak orang mengatakan khulafa Rasyidin cuma 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka lupa dengan yang satu, saudara, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali yang naik sebagai khilafah dengan jalan yang sah. Beliau tidak kudeta, beliau tidak memaksa orang untuk membaiat. Oh, ada yang mengatakan Sayyidina Hasan gak usah dihitung karena masanya terlalu sebentar, tidak sampai 1 tahun. Saudara, orang jadi khalifah walaupun sehari tetap khalifah, nggak boleh diabaikan begitu aja. Apalagi Sayyidina Hasan melakukan hal yang luar biasa, sebagaimana pernah dikabarkan oleh Nabi, mengislahkan kaum muslimin yang bertempur menumpahkan darah ketika itu, saudara. Jadi kalau ada yang bilang Sayyidina Hasan nggak usah disebut karena kurang dari 1 tahun, jawabnya yang namanya khalifah walaupun 1 hari tetap khalifah. Oh, kalau ada mengatakan Sayyidina Hasan selama waktu yang singkat nggak melakukan hal yang besar, tunggu dulu, saudara. Amul Wahdah, tahun persatuan, di mana beliau menyatukan antara pendukung Muawiyah dan pendukung ayahnya Ali bin Abi Thalib, itu merupakan peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, saudara. Jadi jangan coba-coba meremehkan jasa Al-Hasan, karena itu tidak patut untuk kita menyingkirkan Sayyidina Hasan daripada kekhilafahan Rasyidah, padahal itu yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara siapa khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wal Hasan radhiyallahu taala anhum, berdasarkan nas dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah, inilah keyakinan yang selama ini diyakini, disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang coba-coba mengatakan selain ini, saudara, mereka tidak termasuk kaum Sunniyin. Nah, jadi barang siapa yang tidak mengakui Sayyidina Hasan sebagai khalifah, dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Dari mana dia datangnya Ahlus Sunnah? Nah, dia mesti lihat dulu, yaitu daripada usul mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tersistem dengan rapi, teratur dengan rapi. Inilah salah satu di antaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berikutnya kita bicara sedikit karena ini pintu masuk. Setelah itu akan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa sampai pada puncaknya peristiwa tragis di Padang Karbala, saudara. Tentang tanazul Khalifah Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Tentang tanazulnya Sayyidina Hasan, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebetulnya itu sudah merupakan bagian dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda di suatu ketika, Nabi mengatakan di hadapan para sahabat kepada cucunya yang masih kecil ketika itu, saudara, baru lahir di dunia ini, saudara. Beliau mengatakan, inna bni hada sayyidun, putraku ini adalah seorang sayyid. La'anallah an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Allah akan mengislahkan, memperbaiki hubungan dengan putraku ini, dengan cucuku ini, antara dua kelompok besar dari kalangan umat Islam, saudara. Nah, justru sekedar saya ingin garis bawahi, hadis ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlepas dari kontroversial sikap Muawiyah dan kelompoknya, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka dengan alasan karena di sini disebut fi'atin azimatin minal muslimin. Ini yang ada di kalangan Ahlus Sunnah, terlepas daripada kontroversial Muawiyah, bukan itu pembahasan kita hari ini. Tapi yang jelas bahwa tanazul Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian berita nubuwah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad wa Abu Nu'aim radhiyallahu taala anhum wa ardahum.